Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan jadi malam yang berbahagia bagi kita semuanya. Dan Allah berkahi dengan berkah ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan senantiasa kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Pemirsa sekalian, malam ini tema kita orang tua belum paham agama. Bagaimana pahamkan nikah syar'i pada orang tua. Yang jelas begini, yang perlu kami ingatkan, ini kami bagi beberapa sesi ya nanti ya. Pertama, materi singkat dari kami. Terus yang kedua, bagi pemirsa sekalian yang dengar secara langsung mungkin punya pengalaman tentang masalah orang tua itu belum paham agama dan bagaimana mengatasi nikah syar'i ini. Mungkin ada masukan-masukan, saya tampung masukan tadi nanti biar jadi kesimpulan dan pengalaman juga untuk kami untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa ini juga. Mungkin ada yang bisa beri masukan. Nanti yang beri masukan kami akan berikan hadiah buku terbaru kami. Ya, buku terbaru kami dengan judul Tafsir Al-Fatihah dari Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Ini belum banyak yang punya. Jadi bagi yang mau memberikan saran, kami terima, kami tampung. Ya, selain bertanya, memberikan saran, terutama yang sudah punya pengalaman tentang ini. Barangkali ada orang tua atau yang sudah menikah juga yang mendengar pada malam hari ini, mau dapat buku tadi, bisa memberikan saran sesuai pengalaman yang pernah dialami. Nanti sebagai masukan bagi kami dan juga pengalaman untuk rekan-rekan muda yang mendengar pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya sapa dulu. Ini Bunda sudah bisa dihubungi belum ya? Baik. Yang perlu diingat, anak itu awalnya yang perlu dia pahami, dia tetap berbakti pada orang tuanya. Ini sebagaimana perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian Allah juga perintahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Iya. Nah, Ustaz. tunggu, saya tetap standby ya. 5 menit lagi saya bicara nanti. Saya jelaskan ini sedikit. Siap. Taib. Siap, Ustaz. Ya. Juga Allah katakan dalam Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu persekutukan suatu dengan Allah, lantas berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan juga Nabi SAW itu katakan, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba aw ihfadhu. Ingat, orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Juga dari Humaid, ia menyatakan ketika ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Ada yang bertanya, kenapa engkau menangis? Ia menjawab, kana libabani maftuhani
ilal jannati wa ughliqa ahaduhuma. Dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup. Maka kalau masih ada kesempatan, punya peluang untuk berbakti pada orang tua, saat ini berbakti pula pada orang tua. Kemudian yang kedua, ada manfaat lagi. Kalau tadi manfaat berbakti pada orang tua adalah jalan mudah menuju surga. Di samping itu juga dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimah." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, yaitu lakukanlah silaturahim. Di sini dikatakan untuk dipanjangkan umurnya adalah falyabarra walidayhi. Hendaklah dia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya lagi berbakti pada orang tua adalah mendapatkan doa baik dari mereka. Termasuk juga kalau ada yang mau menikah. Tentu kalau dapat doa baik dari orang tua, rumah tangga ini akan penuh berkah. Kesulitan-kesulitan akan diangkat. Dia akan jalani rumah tangga dengan mudah. Karena di antara doa yang mustajab, kata Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, wa da'watul walidi li waladihi. Doa baik orang tua kepada anaknya. Maka sebaliknya, dari birrul walidain, bakti pada orang tua, kita diingatkan agar jangan durhaka. Durhaka ini disebut dengan uququl walidain. Bahkan di sini coba lihat bagaimana akibat dari orang yang durhaka pada orang tuanya. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjila li sahibihil al-uqubata ma'a ma yadakhiru lahum minal bagyi wa qati'atir rahimi." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman, dan memutus silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Yang dikatakan dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia. Itu karena dosa durhaka pada orang tua. Maka para ulama itu sampai jaga-jaga, pokoknya jangan sampai hati orang tuanya itu sakit. Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan, ibka'ul walidaini minal uquq. Membuat orang tua itu menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Ya, membuat orang tua itu menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Dan juga ada juga kisah yang para ulama lain-lainnya juga cerita. Mereka itu katakan bentuk amal-amal yang diantaranya, demi Allah sekiranya engkau berlemah lembut dalam berkata kepadanya, yaitu kepada orang tua, dan masakkan makanan untuknya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Lantaran berbakti pada orang tua, yang penting jauhi dosa besar, angkat membuat seseorang itu mudah untuk masuk surga. Maka ini jadi dasar dulu sebelum saya bahas hal yang lainnya lagi untuk rekan-rekan muda sekalian. Coba pahami ini pentingnya berbakti pada orang tua, sehingga ada hal yang perlu kami ingatkan di sini. Yang pertama perlu diingat, kalau berbakti pada orang tua tetap dipentingkan. Yang kedua, ridho orang tua itu yang dicari. Ya, ridho orang tua itu yang dicari. Yang ketiga, ya, kadang kita mesti menurunkan ego kita dulu demi keinginan orang tua. Kadang ada anak yang nuruti orang tua suruh cari, sudahlah satu wilayah dengan mereka begitu, biar tidak jauh-jauh.
Misalnya Jogja, ya satu Jogja saja, nggak usah dari luar gitu. Ya akhirnya nurut seperti itu, karena keinginan orang tua. Terutama laki-laki ya. Kalau perempuan ya, dia punya resiko untuk mengikuti laki-laki. Kadang juga kita mesti menurunkan ego kita sebagai anak tatkala keinginan kita untuk nikah syar'i belum bisa terwujud dikarenakan kita pun baru kenal hijrah. Sedangkan orang tua, kita pun baru kenal hijrah, orang tua masih butuh waktu untuk didakwahi. Sehingga kalau saya sering dapat pertanyaan kayak begini, saya katakan, sudahlah nikah dulu. Daripada kamu lama nikah lagi, mudaratnya lebih besar. Biarkan untuk masalah pengurusan resepsi, macam-macam itu urusan mereka gitu. Apalagi ini urusan bukan untuk kamu saja dan calon istrimu, calon suamimu. Tapi ini urusan keluarga yang mereka, ini keluarga besar. Dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jadi bisa ditimbang baik-baik seperti itu. Terus dari sisi memahamkan pada orang tua ya pelan-pelan. Kadang ada yang sering masuk pertanyaan itu, orang tua masih menghitung hari pernikahan, memilih tanggal baik, memakai ilmu primbon dengan merujuk neptu wetonnya, tanggal baiknya, sehingga dicocokkanlah tanggal lahir dari si laki-laki dan si perempuan. Nah, agak berat menyesuaikan seperti ini. Kalau di sini sih timbang-timbang mudarat mana yang lebih ringan. Kalau sulit untuk nasihati ya sudah, kita pending itu hal tadi, biar itu urusan orang tua, ya berarti tetap nikah gitu. Intinya perlu banyak bersabar. Kata kuncinya itu adalah bersabar dan turunkan ego di situ. Dan tetap bertutur kata baik pada orang tua, termasuk juga jika dalam masalah jodoh orang tua belum setuju dengan yang kita tawarkan gitu. Ini juga mesti ada lobby yang baik dari si anak. Anak ini lobbynya bagaimana? Ya, anak itu lobbynya itu seperti apa? Nah, ini dia harus pintar melobi dalam hal ini. Maka berusaha untuk cari cara gitu. Kadang sering saya katakan, coba disogok dulu, dirayu dulu dengan cara yang halus gitu. Jangan putus asa. Kita masih ada peluang gitu. Buka jalan untuk itu. Nah, mungkin di antara para pemirsa sekalian ada yang punya pengalaman untuk ini, bisa telepon di 0812 281 85131. Kalau menarik jawabannya, insya Allah saya akan memberikan buku terbaru saya, Tafsir Al-Fatihah dari Tafsir Jalalain. Baik, saya sapa dulu Bunda sambil nanti telepon kalau ada yang masuk, nanti silakan. Terutama yang mau ini ya. Tapi saya tanya-tanya dulu dengan Bunda tentang pengalaman mengurus kendala-kendala yang terkait dengan orang tua di sini. Ya, assalamualaikum Bunda. Bunda Liski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semanu? Alhamdulillah, kondusif, baik. Baik. Sehat. Sehat. Nggak dingin di sana? Biasa aja kok, Tat. Biasa ya. Oh, berarti memang tempat kita berbeda. Nah, baik. Sekarang masih ngurus-ngurus ta'aruf nggak? Masih, Tat. Masih. Hah? Ini kalau malam ini nggak live juga saya nazar setiap malam, hampir setiap malam lah, memang ada jadwalnya. Berapa pasang? Dua pasang setiap malam. Oh, dua pasang. Satu pasang berapa menit itu? 1 jam, bisa 1 jam kan. Apaan aja itu mereka nanya-nanya? Iya, mereka bahas sama calon mertua masing-masing. Hah? Iya, langsung dengan calon mertuanya masing-masing, Tat. Oh, berarti banyak yang jadi juga ini ya? Iya, sekarang malah kalau yang nador itu insya Allah selalu jadi kok. Oh, Masya Allah.
para jomblo lihat nih, sekarang kalau nazar nih selalu jadi nih, masya Allah. Kamu nggak pengen nikah ya? Ya, ini selalu jadi nih. Alhamdulillah bisa lanjut gitu ya. Ini kabar yang luar biasa nih. Rata-rata ada yang beda daerah gitu? Ada, Tat. Bukan hanya Jogja. Iya, dari Palu sama Gunung Kidul nanti tanggal 14 menikah, 14 Agustus. Oh, itu yang orang Gedang Sari itu? Iya, betul. Jauh banget ya itu, ya Allah. Dari Palu, banyak. Kok bisa mau sama orang Gunung Kidul itu loh? 1 bulan ini tidak. Apa? 1 bulan ini kenapa? 1 bulan ini, bulan Agustus, 3 Huh? peserta biro jodoh yang menikah. Oh, 1 bulan ini 3 peserta biro jodoh yang menikah. Iya, 3 pasang. Oh, besok ada yang Sabtu itu ya? Iya, yang satu itu di Jogja, kemudian yang nanti tanggal 14 itu dua pasang itu di hari yang sama, yang satu Magelang, yang satu Gunung Kidul sama Palu. Oh, baik. Kalau masalah beda wilayah berarti tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Tapi ada kan yang kendalanya karena orang tuanya nggak setuju. Ada nggak? Iya. Pernah ketemu kayak gitu? Ada ya? Ada memang. Iya. Karena orang tua pingin sewilayah dengan dia gitu ya? Iya, betul. Ada ya? Masih ada seperti itu, masih banyak? Ada, tapi kalau memang sudah seperti itu ya tidak lanjut gitu. Oh, berarti tetap nanti biro jodoh carikan yang sewilayah? Iya, tetap sesuai yang memang mereka inginkan, kita maksimalkan untuk mereka ini. Nah, terus dari sisi masalah, kalau biro jodoh itu ngurus sampai masalah pernikahan nggak? Maksudnya kayak gini nih, masalah orang tuanya belum paham, terus mereka pengen nikah syar'i gitu. Biro jodoh ngurus sampai situ nggak? Atau memang sudahlah serahkan ke mereka saja untuk ngurus kayak gitu? Biasanya ini pihak akhwat ini yang sering kali curhat ke kami, bagaimana membujuk orang tuanya supaya orang tuanya ini ketika hari pernikahan itu nggak perlu dengan ritual-ritual yang memang si anak ini sudah hijrah gitu, inginnya orang tua itu sesuai sunnah gitu dalam acara pernikahan. Kemudian nggak perlu cari hari baik, kemudian juga nggak perlu dengan adat-adat yang memang tidak disyariatkan seperti itu. Nah, biasanya nih si akhwat ini minta tolong ke kami, kalau kami bisa bantu untuk hubungi orang tua seperti itu, agar kami masukan gitu. Tapi sesuai kapasitas kami, kalau sudah urusan seperti itu kami nggak bisa urun rembuk, itu sepenuhnya keputusan di orang tua akhwat gitu. Oh, biasanya akhwat yang problem kayak gitu ya? Iya, karena memang orang tua itu kan masih juga mengikuti adat lingkungan kebiasaan di sana gitu, terkait orang banyak di masyarakatnya gitu. Kalau kami tim tidak bisa memasuki wilayah itu gitu. Jadi tetap si akhwat ini meskipun orang tuanya masih belum mau mengadakan walimah dengan sesuai sunnah, ya harus diterima seperti yang Ustadz tadi sampaikan, seperti itu, Tat. Iya. Tapi kayaknya mungkin kita harus beri rekomendasi untuk beberapa wedding organization ya. Untuk ada juga yang sudah sukses itu, Tat. Kayaknya saya harus tunjuk di beberapa wilayah nih, soalnya ini masalah wilayah, nanti di Jakarta itu di mana, terus di Bandung di mana gitu ya, di Semarang di mana, Jogja di mana gitu. Betul, iya. Banyak juga peserta yang minta rekomendasi seperti itu, Tat. Itu meminimalisir
pihak orang tua untuk mengatur sendiri gitu, Tat. Iya ya. Kita harus kerjasama dengan beberapa ini ya, mungkin dengan Sekar Kedaton juga bisa itu ngurus kayak gitu. Iya, ini jadi masukan nanti untuk kita lagi. Baik, Bunda, ini ada yang chat ini. Ustadz, saya sudah chat Bunda Liski dari 28 Juli sampai sekarang belum dibaca. Saya Rohmawati Ustadz. Nah, itu Bunda, dicatat namanya ya. Rohmawati, kayaknya sudah saya respon Rohmawati. Iya. Ini sampai nulis di komen loh, berarti memang serius banget dia itu mau nunggu jawaban dari Bunda ini. Bunda itu dicari-cari loh. Ahwat ini masalahnya kan kita masih pending loh, Tat. Masalahnya nih Ahwat nih sabar-sabar gitu. Sabar-sabar ya Ahwat ya. Baik, mungkin ada telepon langsung mau beri masukan untuk ini. Tadi sudah jawaban dengan Bunda juga. Memang tidak di wilayah anak ini agak sulit masuk ya kalau untuk atur acara kayak gini ya. Namun mungkin salah satu solusinya yang ngalah tadi, atau dengan kita tawarkan event organizer yang bisa tawarkan bentuk pernikahan yang nyunah gitu. Harus dibentuk mungkin di tiap wilayah. Kami mungkin kedepannya akan kerjasama dengan beberapa WO yang bisa ngatur seperti ini ya, di beberapa wilayah gitu. Mudah-mudahan. Baik. Ada telepon langsung, monggo. Kalau nggak saya baca di YouTube dulu, belum. Jadi kalau ada yang mau telepon, bisa bertanya atau berikan masukan tadi ya, untuk masalah bagaimana strategi untuk nasihati orang tua, ya, terus mungkin punya pengalaman sendiri, bisa langsung hubungi 0812 281 85131. Baik. Ya, ini ada yang langsung nyebut-nyebut Sekar Kedaton, kapan kajian offline lagi. Kajian offline-nya baru dibatasi ya, karena saya cuma mau 30 orang saja di Sekar Kedaton itu, yang biasanya rutin hari Rabu. Tetapi itu pun untuk panitia kebanyakan dan beberapa orang. Nanti coba hubungi panitianya saya kalau ingin datang, Bu. Tanyakan aja langsung, siapa tahu ada peluang untuk datang. Cuma dipilih orang-orang tertentu saja. Ini dari Dilah Rosa. Bagaimana caranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menjelaskan soal kalau ada telepon langsung ya? Diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Iya, mau bertanya atau mau apa ini? Ya. Ya, silakan. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas Fahrul. Ana ingin bertanya, Ustaz. Iya. Ana seorang ikhwan berusia 25 tahun. Iya. Posisi Ana sedang menempuh studi. Sedang apa? Namun di sisi lain Ana belum punya pekerjaan, Tat. Sebentar. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Saya sambil nanya ini. Halo. Iya, halo. Iya, pelan-pelan, please. Tadi apa penghalangnya, kendalanya apa tadi? Kendalanya saya belum ada pekerjaan, Tat. Iya, terus? Namun dari studi saya sudah mendapatkan beasiswa, Tat. Studi apa itu? Studi magister, Ustaz. Nah, terus? Nah, kemudian saya berkeinginan untuk menikah dengan seorang akhwat. Iya, terus? Bagaimana jika saya menyatakan keseriusan saya kepada pihak akhwat, namun dengan mengajukan suatu persyaratan, saya akan menikah ketika saya sudah bekerja, Tat. Apakah itu termasuk sudah ada pekerjaan, Tat? Sampai kapan kalau gitu? Bentuk sampai kapan? Menggantung atau bagaimana, Tat? Sampai Dan kapan? hukumnya bagaimana, Tat? Sampai kapan? Insya Allah saya bisa menyelesaikan studi bulan Mei tahun depan, Tat. Tunggu nanti mau selesaikan studi baru ngurus lagi nikah. Bagaimana, Tat? Kalau mau menyelesaikan studi baru ngurus nikah. Baik, Tat. Terima kasih. Karena setahun lama sekali. Iya, Tat. Iya.
Itu sudah lama, jadi timbang-timbang, nggak dulu hubungan dengan si akhwat, ketika akan mau nikah, baru ngurus itu lagi. Gitu ya? Iya, baik. Terima kasih atas sarannya, jazakallahu khair. Wa yakallahu barik fiik. Baik. Ya silakan jika ada yang mau telepon lagi, silakan bisa bertanya atau tadi beri masukan ya. Kalau punya pengalaman dengan cerita dengan orang tuanya, dulu pernah punya problem, kemudian selesaikan bagaimana untuk pahamkan nikah syar'i atau solusi seperti itu, bisa ceritakan juga, nanti akan mendapatkan hadiah dari kami langsung buku Tafsir Al-Fatihah dari Tafsir Jalalain. Baik. Nah, ini sudah ada yang saran-sarankan WO ini. Ada telepon, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Ina dari Pekanbaru Riau. Silakan, mau tanya apa nih? Problem apa? Sharing aja. Sharing apa nih? Sudah pernah menikah dan pernah iya. ada. Masya Allah. Silakan, apa ini sharingnya Bu? Ya itu, ini langsung atau gimana? Langsung. Oh, Masya Allah. Ini kebetulan tahun lalu anak dan suami itu ditaruhin. Iya. Nah, cuman kita memang karena nggak pernah kenal sama sekali dan kebetulan dari kota yang berbeda dan jauh sekali. Kebetulan suami dari NTT dan anak sendiri dari Riau. Jadi memang juga di keluarga kita masing-masing juga hanya kita saja yang sudah mengaji gitu ya. Iya. Jadi di keluarga memang sama sekali tidak mengenal pernikahan syar'i itu yang seperti apa gitu. Iya. Cuman memang ini untuk sharing ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya untuk proses meyakinkan keluarga itu untuk pernikahan syar'i atau yang memang kita inginkan seperti apa gitu ya, itu butuh proses, dan prosesnya itu nggak instan, nggak yang langsung begitu kita ingin nikah langsung kita menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan syar'i gitu. Yeah. Tapi kita memberikan sejauh hari sebelumnya, kita memberikan contoh. Jadi kita menunjukkan ke keluarga, ke orang tua. Kebetulan anak sendiri orang tua sudah tidak ada, jadi mungkin ke keluarga, kakak-kakak, abang gitu ya. Yeah. Untuk mereka paham bahwa ini ya yang syar'i itu seperti ini gitu. Orang yang sudah mengaji itu berakhlaknya seperti ini. Jadi ketika kita mengalami suatu kendala seperti yang kita mau menikah ternyata harus nikah syar'i itu, mereka sudah tidak kaget lagi gitu. Dan mereka yakin bahwa pernikahan yang kita jalani itu adalah yang kita inginkan dengan nikah syar'i itu yang terbaik, dan mereka bisa memahami itu tanpa ada kendala. Jadi sebenarnya prosesnya yang harus kita ikhtiarkan tuh jauh-jauh hari sebelum kita mau melakukan pernikahan syar'i lah, kalau yang ininya saat ini gitu. Itu berapa lama itu? Kalau kita sama-sama yang baru hijrah, jadi kebetulan kalau saya baru hijrahnya sekitar 4 tahunan, nah kalau suami juga sekitar 6 tahunan gitu kan. Jadi di keluarga sama-sama nggak ada yang mengenal ya manhaj ini gitu yang kita pilih gitu kan. Jadi selama proses hijrah itulah kita menunjukkan ke keluarga seperti itu. Jadi agak lama ya. Sebelum nikah berarti sudah lobby-lobby dulu atau pas sudah mau nikah baru lobby seperti itu? Sudah mau nikah. Jadi karena kita tahun lalu itu kita dita'arufin. Jadi kita dita'arufin kebetulan yang bentar. Jadi sama sekali nggak kenal, sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Nah, beliau kebetulan pulang ke NTT melobi orang tuanya gitu ya, yang awalnya tidak belum setuju gitu ya. Nah itu jadi selama beliau pulang itu beliau ya benar-benar melakukan lobbynya ke orang tuanya, dan begitu juga dengan Ana gitu. Ana juga pulang di Pekanbarunya juga menyampaikan hal-hal itu ke keluarga, dan alhamdulillah juga dengan doa. Jadi jangan lupa juga selain kita ikhtiar sebelumnya dengan menunjukkan akhlak kita dan segala macam, kita juga
melakukan lobby ke keluarga. Nah, kita iringi juga dengan doa supaya lembutkan hati kedua orang tua atau keluarga kita gitu. Nah, itu yang kami jalani. Dan alhamdulillah prosesnya cuman sekitar kita Syawal, 4 Syawal. Nah, nikahnya Zulqa'dah ya. Nah, jadi Syawal hanya setelah proses itu Zulqa'dah, berarti hanya sekitar gitu aja gitu. 1 bulan lebih ya. Mm. Iya. Alhamdulillah keluarga dua-duanya memahami gitu. Karena nggak yang instan tadi, nggak yang baru setelah ta'aruf kita menunjukkan oh ini yang syar'i itu yang kayak gini, enggak. Baik. Baik, ini makasih sudah sharingnya. Ada cukup sharing aja atau mau bertanya lagi? Sharing aja sih, alhamdulillah. Ya, baik. Nanti Sekarang kita udah punya baby. iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bawa berkah. baru dapat, alhamdulillah. Iya. Sudah Hadiah tahun ini. Insyaallah la yubarik fiik. Mudah-mudahan bawa berkah untuk anak dan keluarga semuanya. Amin. Iya. Baik, nanti bisa tuliskan alamat saja Bu di Pekanbaru, nanti kami kirim buku. Masya Allah. Kirim ke nomor ini ya, nanti dari pihak studio nanti akan kirim. Boleh, Ustaz? Iya, nanti kirim ke nomor ini aja, ke nomor WA. Oh, iya. Ya, matur nuwun. Oh, iya. Iya, Jazakallah khairan. Iya, Gom. Baik, itu sudah ada solusi ya. Jadi intinya ada komunikasi, dan komunikasinya tidak dadaan jauh-jauh hari begitu ya. Dan perlu sabar, perlu banyak doa terus. Baik, ada lagi. Nah, malam ini ramai nih. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Halo? Halo Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau sharing atau mau bertanya? Mau bertanya Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami seorang ibu Iya. yang mempunyai anak gadis yang sedang ta'aruf Iya. dengan seorang ikhwan Iya. yang diperantarai oleh guru ngaji mereka. Terus? Semua berjalan dengan lancar Iya. hingga ta'af nadar. Iya. Kepribadian Islam dan agamanya saya juga suka. Iya. Tetapi Iya. dalam masa ta'aruf tersebut, Ikhwan tersebut kena PHK. Iya. Saya sebagai seorang ibu merasa was-was kalau anak saya dinikahi dengan seorang ikhwan yang tidak berpenghasilan Iya. tetap. Iya. Salahkah saya? Atau saya harus merelakan anak gadis saya kepada orang yang tidak berpenghasilan, tetapi memiliki ikhtiar untuk mencari pekerjaan lagi atau mencari penghasilan. Iya. Di sisi lain, anak saya baru saja hijrah keluar dari lembaga keuangan yang berarti tidak memiliki penghasilan sama sekali. Iya. Hal ini yang membuat saya semakin tidak tenang, Ustaz. Saya harus bagaimana, Ustaz, sebagai seorang ibu? Ini prosesnya sudah sampai mana, Bu? Sudah proses nador, Ustaz. Sudah proses nazar. Tahapan selanjutnya sudah atur lamaran sudah belum? Belum, Ustaz. Belum Ya. Belum, izin. Mungkin solusi paling bagus biar ibu juga nggak terlalu banyak beban pikiran. Nanti proses untuk lamarannya nanti coba ketika si ikhwan sudah dapat kerja dulu. Oh gitu, Ustaz. Iya. Karena bebannya ini berat sekali karena anak putri ibu juga tadi merasakan berat, sudah tinggalkan pekerjaan terus tidak ada penghasilan ya kan. Tapi karena prosesnya sudah sampai nazar,
maka proses lamarannya ditunda saja. Oh gitu Ustaz. Tunggu dia cari dulu, kan masih ikhtiar cari kerja kan. Sampai berapa lama nih Ustaz? Apakah Insya Allah si Ikhwan itu mendapat pekerjaan atau mempunyai penghasilan tetap gitu Ustaz? yang penting ada kerja dulu lah Bu, mau tanggung jawab aja gitu lah. Gitu. Sebab tahu dia bisa wirausaha, insya Allah dibukakan pintu rizki lah, ada cara-cara sendiri karena gitu. yang saya Ustaz, karena betul-betul anak saya itu baru aja hijrah dari suatu lembaga keuangan Iya. yang sebetulnya awalnya juga saya merasa kayak takut, ini anak sudah berpenghasilan bagus, tapi karena nyun sewu alasan mah ini riba mah, jadi harus keluar mah. Setelah kami ikut belajar nyun sewu dengan Ustadz Pondro dan Fatih Karim, jadi saya terbuka hati dan pikiran saya, oh betul juga anak saya untuk menghindari riba gitu Ustaz. Iya. Ya pokoknya saran saya seperti itu tadi Bu. Dan saya Ustaz, gimana kalau anak saya ikut Gimana? Kalau ini gagal, anak saya ikut di tempat Ustaz untuk mencari jodoh. Insya Allah Bu, bisa Bu. Umur anak berapa Bu? Umur anak saya 32 tahun Ustaz. Oh iya ya. Emang dari dulu mungkin ini ya, karena sibuk kerja jadi belum nikah ya? Sebetulnya iya juga bisa bilang juga sibuk kerja, tapi betul-betul dia ingin sekali mencari calon suami yang bisa membimbing dia untuk dunia dan akhirat. Jadinya kok jadi kayak kayak minta yang sempurna kayak gitu. Jadi Pak Ustadz, karena dia juga mungkin dia juga mempersiapkan untuk menjadi istri yang baik gitu Ustadz. Ibu tinggal di mana? Saya di Semarang Ustadz, saya tak ke Jogja ya Ustadz. Semangat sekali Bu. Saya yang mungkin lewat Zoom, kebetulan saya juga lewat Zoom tanya ke Ustadz. Saya nyun alamat, saya tak konsultasi face to face dengan Ustadz, biar saya lebih tenang sebagai ibu. Nji. Nanti catat nomor biro jodohnya dulu, nanti lewat biro jodoh ini nanti bisa hubungan dengan saya. Langkahnya gimana Ustadz? Nggih, nanti ini kan ada Bu Liski, ada dengar juga malam ini, nanti biar Ibu dibantu nanti untuk anak Ibu. Tapi saran saya kan saya selalu mengikuti ini pengajiannya Ustadz. Nji. Untuk Ikhwan masih terbuka lebar, tapi untuk Ahwan sudah tertutup. Nah itu mestinya kalau ada memo dari Ustadz untuk Ustadz Bu Rizky, kan bisa ACC ya Bu Rizky ya. Aduh, ini orang tuanya yang minta langsung, jadi saya agak sungkan sekali. Kalau yang minta anak saya mungkin masih muter-muter. Anak saya itu di lembaga keuangan tersebut itu sudah punya posisi bagus sebetulnya. Ya, sudah punya yang seru gaji bagus, melebihi ayahnya sebagai seorang dosen. Kita keluar. Rasanya lemes, awalnya rasanya lemes Ustaz. Tahu berat sekali itu. Berat sekali Ustaz, karena betul-betul penghasilannya ayahnya sebagai seorang dosen yang 30 tahun itu udah wajar gajinya sama dia, tapi tiba-tiba dia keluar karena alasan mah ini riba, aku nanti masukin neraka ke mama, katanya gitu. Ya Allah. Baik. Kalau begitu nanti ini catat nomornya aja ini Bu. Gimana? Catat nomornya Bunda Liski. Oh iya. Iya. Sudah Ustaz. Nomornya berapa Ustaz? Ini 0822 0822 42. Duanya 3 kali juga Ustaz. Boten, 2 kali. Oh, 0822 injih. Iya. 42. Berapa? 42 42 7. 7. 7-nya diulang 4 kali.
Oh, 7-nya 4 kali. Terus 33. Berapa? 33. Saya ulangi Ustaz. Nggih. 0822 Iya. 42 Iya. 7-nya 4 kali 33 Ustaz. Nggih. Nanti Nggih. Ibu yang masalah tadi dengan si ikhwan itu selesaikan dulu, nggih. Pokoknya bisa sabar dulu. Terus kalau memang itu gagal karena sudah tidak bisa dirampungkan lagi, nanti bisa hubungan dengan Bunda Liski, mudah-mudahan dapat solusi. Amin, alhamdulillah Ustaz. Matur nuwun sekali. Nggih. Kalau mau ketemu ya nanti lewat Bunda Liski saja. Oh, gitu ya Ustaz. Iya. Tapi ada memo dari Ustaz ya, biar lancar. Bu, siapa tadi ini? Saya Bu Arli dari Semarang, Ustaz. Bunda Liski, dengar nggak ini? Iya Ustaz. Bu Arli, dengar nggih? Arli, Ustaz. Ari. Alfa Romeo India Hotel. Arli, Ustaz. Dengar Bu, Bunda ya? Bu Arli. Dengar kan tadi? Semarang, Bu. Kalau wong Semarang, Bu diterima, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Anaknya susah ini, Bu. Jadi tolong dibantu. Itu karena Ustaz benar-benar karena keluar dari lembaga keuangan yang sudah Nggih, punya nggih. posisi bagus, punya Nggih. kerja bagus, tiba-tiba resign. Tambah Nggih. galau saya sebagai orang tua. Iya, tahu, berat Dapat sekali. orang mana ini kalau kayak gini? Iya. Gitu, Ustaz. Nggih. Mungkin dapat solusi, Bu. Tapi tadi selesaikan dulu dengan yang si ikhwan, mudah-mudahan dia dapat pekerjaan segera, pekerjaan tetap atau di ya bisa wirausaha atau apa gitu jalan. Setelah itu nanti lanjut dengan dia dulu. Kalau nanti urusan dengan Bunda Lesi kalau memang sudah nggak bisa lagi dilanjutin, Bu. Oh gitu. Nggih. Iya, Ustaz. Sampun, Ji. Nggih, matur nuwun, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuh, nanti diterima itu, Bu. Yang penting itu bapaknya dosen. Ini kalau yang jomblo yang telepon nggak saya terima tadi ini. Ini ibunya nangis-nangis langsung. Baik. Panjang lebar. Iya, kasihan itu sudah kedudukan tinggi loh di perbankan itu. Resign. Terus dapat jodohnya pengangguran. Itu kan bingung. Iya. 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 Baik. Baik, ada lagi? Bentar, saya ini dulu ya. Nah, ini jomblo-jomblo banyak nanya nih. Kalau ada telepon lagi, angkat lagi, monggo. Ada yang mau sharing silakan, ada yang mau bertanya silakan. Ustadz izin bertanya lagi. Oh iya, sebentar. Zoom dulu saya sapa. Maaf, tahan telepon dulu, Zoom dulu. Silakan Zoom. Baik Ustaz. Iya. Dua dulu silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Nama saya Haira Apa problemnya apa dari nih? Magelang. Mau tanya Ustaz, Abang saya sudah melakukan ta'aruf dengan seorang ikhwan. Yang kedua udah nazar. Iya. Tapi karena ikhwannya ini kan di luar pulau ya Ustaz, memang qadarullah penempatan kerjanya itu di luar pulau. Nah, kebetulan saat nazar ke sini, dia tidak ditemani oleh orang tuanya. Dan setelah nazar ini, dari orang tuanya minta bertemu saya. Apakah sebenarnya dalam proses ta'aruf itu, bolehkah, maksudnya kata perantara dari kami itu sebaiknya ketika setelah nazar itu langsung hibah, bukan bertemu lagi setelah nazar gitu. Sebaiknya gimana ya Ustaz? Mungkin kayaknya dia ingin ini kenal langsung ya. Ibunya maksudnya gimana tadi mau ketemu? Mau bertemu langsung gitu Ustaz. Apakah termasuk, maksudnya tidak melanggar gitu syariat gitu? Kata perantara saya sih sebaiknya ketika sudah nazar, sudah bertemu ikhwannya dan ikhwannya sudah menceritakan tentang saya ke orang tuanya dan orang tuanya sebenarnya setuju, kenapa harus pertemuan 2 kali gitu, kenapa nggak langsung hibah juga gitu. Karena selama corona ini kan qadarullah lagi corona Ustaz, jadi
ikhwannya nggak mungkin juga kesini gitu, karena memang protokol dari perusahaan dia kerja itu nggak boleh diizinkan untuk kesini gitu Ustadz. Masih banyak prosedural izin gitu. Prosedural izin ya? Enggak, dia mau ketemu langsung tatap muka atau video call? Tatap muka. Oh, berarti dekat ya dengan orang tuanya? Qadarullah orang tuanya di Jawa Timur. Sama-sama satu wilayah gitu? Saya di Jawa Tengah, orang tuanya di Jawa Timur, dan dia di Kalimantan gitu Ustadz. Cuman ketemunya di Magelang gitu, tapi nggak ketemu sama orang tua saya. Jadi di luar hibah gimana ya Ustadz? Aduh, jangan kayak gitu. Orang tuanya pengen lihat saya sendiri gitu loh. Karena orang tuanya kan juga belum paham sunnah gitu ya Ustadz. Jadi ya masih awam gitulah. Takutnya begini, saya cuma takut jika orang tuanya lihat terus orang tuanya tidak mau, terus akhirnya batalkan, akhirnya kamu kecewa nanti. Oh, terus saya harus gimana ya Ustadz? Iya, masalahnya di situ. Mungkin solusinya video call aja deh daripada ketemu langsung. Oh gitu. Iya ya Ustadz. Ngapain korban-korban yang jarak jauh juga, akhirnya nanti belum tentu juga pasti lanjut atau tidak kan? Iya. Iya, video call aja. Kalau dia mau tahu ini, video call kan kelihatan langsung nih. Mau serius baru nanti sampai lanjut khitbah. Ketika itu langsung datang sekalian untuk tentukan khitbah itu keseriusannya. Paham ya? Oh, berarti orang tuanya datang ke sini tuh cuman buat khitbah ya Ustadz? Nggak perlu sama... Iya, baiknya biar kamu nggak kecewa kalau nanti batal. Nggak kecewa kalau batal, orang tuamu juga nanti nggak kecewa kalau itu nggak jadi. Gitu. Oh, nah Ustaz. Paham ya? Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, paham. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terus silakan yang berikutnya lagi. Nah, Ustaz, boleh yang via chat Ustaz? Silakan. Nah, Ustadz, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara memantapkan nikah? Saya sering insecure dengan keadaan cacat saya. Iya, memang agak ini ya. Saya ada beberapa problem tentang ini nih. Ini termasuk saya belum bisa pecahkan dengan Biro Jodoh juga. Kemarin sampai ada yang nanya lewat Zoom juga sama. Dia punya kekurangan, punya cacat. Sebenarnya Biro Jodoh bisa rampungkan itu kalau si ikhwan atau si akhwat ini tidak pakai standar tinggi ya. Karena kalau pakai standar tinggi kita agak bingung ini. Dia sudah punya kekurangan terus dia paksakan dengan standar tinggi juga, walaupun mungkin dia punya kelebihan dari sisi punya uang gitu. Ini akan menyulitkan gitu. Ini sampai ada yang dapat kemarin kita belum bisa pecahkan ini. Ini saya coba tanya ke Bunda ini ya. Halo Bunda? Iya Ustaz. Yang kalau ada yang punya masalah itu kan punya kekurangan, ya misalnya maaf cacat gitu ya. Kita kan cari kalau dia pakai standar tinggi juga kan kita belum bisa selesaikan sampai saat ini. Iya Ustaz. Jadi tetap Biro Jodoh Rumaisah ini mencarikannya itu sesuai dengan pokoknya yang sekufu lah. Kalaupun pendidikannya itu tinggi, tetapi kalau memang ada cacat fisik, kekurangan-kekurangan yang memang itu terlihat sekali gitu. Kalau cacat fisik itu kan memang nampak gitu Ustaz ya. Ya tetap juga kita carikan juga yang sekufu gitu. Jadi bukan sekufu dalam hal harus pendidikannya, tetapi dengan keadaannya gitu. Maka ketika ada kekurangan dari fisiknya itu ya kita nggak bisa menonjolkan pendidikannya, nggak bisa menonjolkan dari sisi pekerjaannya gitu. Harus balance juga gitu. Jadi harus menurunkan standar yang sampai berkali-kali ta'aruf online batal juga karena memang nggak mau turunkan standar saat itu. Ya itulah. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya di situ. Jadi seperti yang Bunda terangkan tadi, itu masalah problem yang kami hadapi ketika ada yang punya kekurangan seperti ini, atau bukan hanya cacat fisik ya.
ada punya kekurangan yang lainnya gitu. Misalnya dia terlalu tua umurnya, belum nikah gitu. Ketika dapati kayak begini, dia masih standar juga pakai kriteria dia nggak mau turunkan, ya nggak dapat. Jadi tetap dia harus sadar diri, punya kekurangan, ya itu bisa diimbangi dengan yang sekufu dengan dia gitu loh. Jadi kalau sudah kondisi kayak gini, akhirnya ya menerima apa adanya gitu. Kalau dia tempuh dengan cara lewat biro jodoh, beda kalau dia cari sendiri ya. Wallahu a'lam. Ada satu lagi di Zoom, silakan. Ada Ustadz. Ustadz, Ana seorang istri yang sudah 5 bulan ini pisah ranjang dengan suami, dikarenakan pernah ada kekerasan dalam rumah tangga dan juga banyak sifat-sifat suami yang menyakiti hati istri, seperti tidak dihargai, suami dayus dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana harusnya sikap Ana dikarenakan sekarang ini Ana tidak ada perasaan cinta lagi? Jadi problemnya itu memang ketika nikah, ini perlu dipahami bersama semuanya. Kita perlu banyak penyesuaian gitu. Intinya memanage lah, ini bukan lagi ngurus diri kita sendiri. Namun laki-laki nanti ngurus istrinya ya juga ngurus suaminya gitu. Ini yang membuat nikah itu jadi ibaratnya, kalau saya ibaratkan itu, kita masuk ujian yang lainnya lagi. Kita ketika jomblo dulu itu ujiannya sendiri, ketika sudah nikah ujiannya berbeda lagi. Ya. Ada bentuk penyesuaian yang mesti dia lakukan. Dia jadi ayah, sudah punya anak, ada lagi yang mesti dia pelajari, dia sesuaikan lagi gitu. Ketika anaknya sudah sampai usia balik, dewasa, butuh penyesuaian lagi, anaknya nikah lagi, butuh penyesuaian lagi, semuanya. Maka proses nikah itulah kenapa disebut menyempurnakan agama, karena tahapan-tahapannya itu kita belajar macam-macam ya. Ya kalau sudah terjadi seperti itu, ya sudah resiko ya. Namun jadi pelajaran berarti selanjutnya. Taruhlah itu sudah terjadi cerai atau sudah berpisah, mudah-mudahan jadi pelajaran selanjutnya untuk cari pasangan yang terutama paham agama baik-baik. Ya. Paham agama baik-baik, nanti dia akan tahu sendiri kelebihannya. Kenapa memilih yang bagus agama gitu. Dia tidak mungkin dapat yang dayus, yang tadi disebut, yang emosian ya. Karena ada agama, latar belakang agama yang dimiliki. Karena latar belakang agama dia belajar terus. Dia jadi suami, dia belajar juga bagaimana dia nanti bersikap sebagai suami. Dia jadi istri, bagaimana dia juga bersikap jadi istri. Dia jadi ibu, sudah punya anak, ya. Dia bersikap lagi jadi ibu gitu. Ya semuanya butuh belajar ya. Jadi pelajarannya di situ. Wallahu a'lam. Satu lagi, Zoom. Nah, Ustadz yang via raise hand, silahkan kepada Ki Ros Agus. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana izin bertanya perihal mahar Ustadz. Jadi kesepakatan awal Ana yang menentukan, kata orang tua Ana. Dan Ana tetapkan mahar tersebut tidak terlalu besar. Karena sejak awal juga Ana tidak mau menyusahkan pihak Iwan tersebut. Dan pihak Ikhwannya juga menyanggupi insya Allah. Tetapi dalam proses persiapan Ikhwannya ini, pihak Ikhwan itu bilang kalau perihal mahar itu dia bisanya dikurangi gitu Ustaz. Sehingga Ana diskusikan lagi sama orang tua Ana. Dan tanggapan orang tua Ana katanya kalau bisa tetap segitu. Jadi orang tua Ana itu agak, katanya itu tuh bukan buat maharnya, tapi dia mau lihat perjuangan Ikhwannya itu Ustaz. Nah, Ana sendiri merasa mau menghormati orang tua gitu, jadi mau ikutin apa kata orang tua. Apakah kalau Ana kayak gitu, Ana salah Ustaz gitu? Standar maharmu apa? Kalau uangnya itu 10 Ustaz. 10 juta?
Terus kalau orang tua? Kalau orang tua setuju aja. Cuman kalau bisa jangan dikurangi katanya, karena itu emang udah standar paling rendah di daerah Ana, Ustaz. Ya Allah. Ini daerah mana ini? Daerah Sumsel, Palembang, Ustaz. Oh, begitu ya standarnya ya. Itu sudah urf itu berarti, sudah kebiasaan situ ya. Segitu berarti jumlah segitu berarti jumlah yang wajar. Ya udah wajar. Tapi kalau turun kalau turun kurang itu, Ustaz. Kalau kurang dari itu kurang baik ya kesannya kurang baik, Ustaz. Oh, kesannya kurang baik. Katanya gitu. Iya, Ustaz. Soalnya keluarga juga belum kenal sunnah gitu kan. Jadi itu, Ustaz. Terus si ikhwan beratnya di mana? Nah, si ikhwan beratnya di mana? Dia perihal mahar itu dia apa ya, Ustaz, kayak belum bisa aja gitu, Ustaz. Tapi kalau dari background ekonominya sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Itu maksud orang tua anak tuh jangan bermudahan gitu, katanya dulu gitu, Ustaz. Jadi pokoknya si ikhwan mau turunkan kan, tapi orang tua nggak mau gitu kan? Iya, Ustaz. Iya. Gini aja Kak, ini tugasmu yang lebih ke orang tua. Bisa nggak agar nikah ini mudah? Jadi turunkan dulu, biar kamu juga cepat nikah. Sebab alasan orang tua gitu, Ustaz, karena usia anak juga memang masih 18 tahun, Ustaz, gitu. Oh, masih 18 tahun. Pantasan mahal banget ya. Aduh. Itu katanya orang tua anak, sayang aja kamu tuh masih kecil katanya, kok buru-buru. Beda usia sama Iwan juga agak jauh, Ustaz. Dia berapa tahun? 30-an, Ustaz. Aduh. Kamu ini ya apa? Terus? Sebab yang Ana lihat awalnya itu kan keluarga belum kenal sunnah gitu, Ustaz. Ana nuntut ilmu itu kesusahan gitu. Kalau mau kemana-mana susah. Mau mondok juga susah gitu, Ustaz. Terkendala. Nah, Ana kira kalau Ana lihat juga ikhwannya itu udah paham sunnah gitu, dan insya Allah Ana dimudahkan nuntut ilmunya gitu. Ana berharap bisa mudah nuntut ilmu kalau Ana nikah. Gitu, Ustaz. Timbang-timbang dulu deh. Saya kasihan sama kamu itu. Sayang banget ya. Kalau kamu dapat yang 20-an gitu, saya ya iya saja gitu, enakan di dia ya. Iya, kalau alasanmu belum ini juga, belum matang juga gitu loh. Apalagi di masa pandemi ini kamu nggak mesti keluar. Paham ya? Masih belum keluar gitu loh. Coba timbang-timbang lagi. Kata orang tuamu itu benar. Kemarin itu, Ustaz, memutuskan buat nikah itu kan. Iya, karena gini, ketika kamu alasannya mau ngaji, saat kamu sudah nikah, saya yakin ngajinya itu berbeda lagi loh itu. Karena kamu sudah ngurus macam-macam, apalagi kalau sudah punya anak. Iya, Ustaz. Paham ya? Buat nikah itu. Coba nanti timbang-timbang dulu deh. Tanya aja sama ibu-ibu kalau nggak percaya itu, apa bisa ngaji kalau sudah punya anak gitu. Ya. Tanya aja, ini istri saya anaknya 4 ini, coba lihat dia punya waktu kapan itu. Sampai komentar terus kalau dengan saya mau ngaji kapan gitu. Masih ada waktu, kamu masih ada waktu. Mungkin 20 tahun, 21 gitu. 19. Coba matangkan dulu lah. Ya. Alasanmu cuma untuk ngaji saja, sekarang ngaji nggak perlu keluar-keluar, cuma di rumah saja. Alasannya juga bukan sebatas ngaji juga, Ustaz. Iya gitu aja deh, pokoknya
Timbang-timbang dulu. Itu kan udah. Ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, waalaikumsalam. Baik. Saya beralih dulu ya ke YouTube sebentar, saya baca beberapa pertanyaan dulu. Baru nanti ada telepon, silakan. Dan Ustadz izin bertanya lagi, apa acara resepsi itu wajib diadakan? Kemarin kita bahas tentang pengumuman nikah ya, yang seperti video yang saya jadikan kuis itu. Bisa lihat di channel Rumeso TV di pembahasan playlist apa ini perjodohan. Nah, itu ada pembahasannya ya. Ya, tetap sebagian ulama katakan wajib pernikahan itu diumumkan. Bentuk mengumumkannya ya resepsi tadi. Karena ini perlu disebar sehingga orang-orang tahu tentang acara tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana caranya menjelaskan soal perkenalan sesuai syar'i, sedangkan keluarga saya mengenalnya itu tunangan dan belum paham betul soal pernikahan syar'i. Nah itu tadi ya, beberapa masukan kan tadi kita sudah sebutkan. Perlu ada ya pemberitahuan pelan-pelan lah pada orang tua. Orang tua intinya ingin dapat penjelasan saja gitu loh. Ada telepon? Ya, putus. Apakah jika memang sudah mantap menikah untuk meyakinkan ortu baiknya bagaimana? Ya, makanya info harus dibangun jelas ya. Info dibangun jelas, terangkan pada orang tua yang kamu dapat info jelas tentang si ikhwan ketika ta'aruf ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Tika Ustaz di Malang. Ini silahkan. Ustadz begini, saya kan sedang ta'aruf dengan ikhwan, tapi orang tua saya itu nggak ngerti Ustadz ta'aruf gitu kan, orang tua saya belum paham gitu. Kemudian kan pelan-pelan tuh kemarin itu sudah lamaran, cuman dari orang tua ikhwannya itu pengen ketemu kayak deket gitu Ustadz, biar tahu keadaannya di sana, karena kebetulan ayahnya beliau itu sakit dan bisa ngapain kayak sakit parah gitu loh Ustadz. Itu hukumnya gimana ya Ustadz? Karena saya bilang sama ikhwannya, saya menolak gitu loh Ustadz, karena takut jadi fitnah gitu. Tapi orang tua bilang gak apa-apa, takutnya nanti ketika nikah gitu, ini belum nikah, dia tahu dulu keadaan kamu Ustadz. Jadi keluarga, maaf tadi putus-putus nih, coba di pelan-pelan. Jadi keluarga si ikhwan inginkan apa tadi? Ingin saya suruh main ke rumahnya gitu loh Ustadz, biar tahu keadaan keluarganya gitu Ustadz. Ini ikhwannya sudah ngaji apa belum? Sudah, beliaunya sudah menjelaskan ke orang tua, tapi orang tuanya bilang gini, ya sama-sama orang tuanya kita sama belum ngerti gitu Ustadz. Terus bilang gini, nanti kecewa ketika nikah karena tahu orang tuanya sakit. Saya udah jelasin Ustadz, nggak apa-apa, saya insya Allah menerima keadaan keluarga karena nanti kita akan tinggal bareng gitu Ustaz, karena beliau anak tunggal gitu Ustaz. Tapi orang saya suka gitu Ustaz. Ini kalau misalkan kita ketemu di luar gimana Ustaz, biar nggak jadi fitnah sama ini tetangga-tetangganya juga gitu. Gimana ya Ustaz? Ya baiknya kamu bawa keluargamu, si ikhwan juga ada keluarganya, biar kurangi fitnah. Gimana? Berarti kita ketemu di luar. Iya, tapi harus dengan keluarga. Harus dengan keluarga. Oh, nah Ustaz, nah. Iya, cukup ya, baik. Baik, ada lagi lewat Zoom sebentar ya. Baru bergabung dengan. Ya, silakan Zoom dulu. Nah, Ustaz. Ya. Silahkan kepada Aki Ros Agus. Aki Ros Agus, silahkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi telat saya. Iya, silakan. Banyak teman-teman yang. Afwan Ustaz, mau nanya, alhamdulillah saya keluarga sudah mulai hijrah. Dan baru-baru ini alhamdulillah anak saya yang pertama pun sudah mulai hijrah. Jadi saya ada kepikiran yang tawaran Ustaz tadi, pengen buka apa ya? Apa tadi tuh? Event organizer. Untuk
sunnah ya, untuk sunnah, karena mungkin di Kabupaten Berau belum ada Ustadz, sementara untuk jamaah-jamaah yang sudah hijrah ke sunnah itu sudah banyak gitu. Jadi pengen punya yang resmi, atau pengen juga jadi apa ya, amal solih buat teman-teman yang mungkin nanti mau nikahnya pakai seperti yang diajarkan Ustadz, mungkin cara sunnah. Itu susah Pak Ustadz prosedurnya, atau susahkah cara pengerjaannya? Yang penting gini Bu, saran saya itu harus ada ustadz yang ngawasi, terlibat langsung. Karena kalau orang awam, kalau di sini ada ustadz? Iya ada ya, berarti dia yang tanggung jawab gitu. Soalnya kalau serahkan ke orang biasa yang ngurus, ya dia nggak tahu aturan apa-apa. Minimal ustadz itu jadi penasehat gitu loh. Selain itu Ustadz, insya Allah ada Ustadz, kebetulan saya belajarnya, kajiannya lewat beliau. Iya bisa, beliau masukin dalam tim Biro Jodoh itu tadi, untuk IO-nya tadi. Terus setelah itu ya dia berikan masukan-masukan tentang aturan-aturannya gitu loh. Kuncinya di situ Bu. Oh kuncinya di situ ya Ustadz. Iya. Ya, kalau mohon maaf untuk itu secara ilmu ya Ustadz, kalau biasanya kan mungkin yang mau menggunakan jasa itu juga nanti insya Allah yang jelas-jelas sudah hijrah dan jelas-jelas juga sudah sunnah. Iya. Jadi kan untuk keilmuan mungkin bisa balance ya Ustadz, seimbang. Cuma yang untuk itu Ustadz mohon maaf mungkin bagaimana untuk aturan yang kayak model apa ya, pesta-pestanya gitu Ustadz, mungkin kan berbeda dengan pesta yang pada umumnya. Iya Ustadznya harusnya tahu cara-caranya. Bisa laki-laki perempuan, pestanya nggak ada musik gitu. Ustadznya nanti beri masukan. Itulah pentingnya ustadznya di situ. Apa Ustadz? Itulah pentingnya ustadznya di situ Bu, untuk beri masukan-masukan untuk masalah pestanya tadi. Iya ya. Kalau dari rumah ISO Ustadz apa pembekalannya? Kan saya maksudnya pengen gandengannya dengan rumah ISO gitu. Jadi benar-benar benar-benar terpercaya gitu loh Ustadz. Takut nanti dikirain punya IO yang abal kaleng-kaleng. Saya aja belum, saya harus belajar dan saya harus soalnya ini nggak main-main kalau IO ya. Kalau IO-nya itu bagus, tentu orang awam pun nanti akan tertarik gitu loh. Karena masalah IO ini nanti bukan hanya ngurus anaknya ngaji gitu ya. Kan nanti pengaruhnya ke orang tua juga. Orang tua belum tentu nerima gitu. Tapi kalau ternyata IO-nya dia ngurus bagus, akhirnya kan orang tua mau terima juga. Jadi nggak main-main ngurus IO-nya gitu loh. Dan nanti kalau mau bagus ya bagus kalian gitu. Kalau itu untuk high class ya buat high class kalian. Mungkin niatnya seperti itu Ustadz. Sebenarnya kan kalau pengennya saya sih pengennya nyontohin untuk anak saya dulu gitu ya. Tapi terhalang anak masih pengen kuliah, otomatis anak orang lain dulu gitu mungkin nantinya. Tapi dengan catatan ya memang orang-orang yang sudah memang hijrah, orang-orang yang sudah saya paham memang arahnya ke sana Ustadz. Kalau untuk orang awam mungkin saya juga nggak berani ya menawarkan atau bagaimana, cukup jadi contoh dulu sebenarnya. Jadi orang pun akan bertanya, bagus ya kemarin walaupun sunnah gitu. Iya pokoknya intinya tadi seperti saya sampaikan, harus ada yang ngawasi dari Ustadz. Cukup Ji? Ya baik. Satu lagi sebelum saya tutup ini, ya silakan. Halo? Silakan kepada hamba Allah. Silakan kepada hamba Allah. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya mau tanya, apakah menolak orang tua untuk dipasangkan dengan ahli bid'ah itu termasuk durhaka ya Ustadz? Soalnya saya pernah nazar dengan ikhwan yang agamanya sudah baik, sudah mensalaf, tapi ditolak sama orang tua saya. Terus? Dengan alasan cari sarjana yang kan orang tua saya NU ya, maksudnya ya cari yang NU saja gitu. Itu gimana ya Ustadz? Karena saya tidak mau. Iya, ini tergantung lobbymu saja nih sama orang tua. Tunjukkan nggak mau, tapi ada trik-trik kamu lakukan gitu loh, biar pilihanmu itu diterima gitu aja. Oh, jadi kalau misal saya menolak dipasangkan dengan calon
yang diinginkan orang tua saya itu termasuk durhaka apa enggak? Tidak. Yang penting cara penyampaian kamu menolaknya gitu loh. Oh iya. Soalnya selama ini saya ya menerima aja keputusan orang tua. Namun jika memang tidak sesuai, ya tidak saya terima, misal dalam hal agama untuk memilih calon pasangan tersebut gitu, Ustaz. Iya. Gitu ya, cukup ya? Iya. Baik. Baik, saya pindah dulu. Ini sudah 21/4 ini. Ada telepon terakhir? Not yet. Nggak ada. Baik, kita cukupkan dulu. Besok malam saya khususkan nanti materinya hamil di luar nikah. Itu saya berusaha untuk ringkaskan. Setelah itu silakan tanya jawab ya. Dan bagi yang ingin mengikuti kuis, di bawah video ini yang di channel Rumaiso TV ini sudah ada linknya ya, saya sudah sertakan. Silakan bisa mengikuti kuis via Google Form atau lihat di medsos Rumaiso, baik di Instagram, Facebook, YouTube juga ada. Di YouTube channel Rumaiso TV di bagian postingannya itu bisa klik saja bagian linknya itu, tinggal jawab di Google Form. Nanti bisa tahu juga kalau pengen tahu nilainya, langsung diklik saja rilis nilai, maka nilainya juga akan ketahuan. Ingat ya, nggak boleh protes soalnya. Kalau kamu jawabnya nggak tepat, ya berarti jawabanmu salah gitu. Karena sudah dirancang memang soalnya seperti itu. Karena tadi ada yang protes, saya jawab salah kok, pilihan jawabannya itu benar. Ya, karena memang jawabannya salah, jadi nggak usah protes soal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi, juga ada kajian tentang masalah tukar mata uang ya. Aturan tukar mata uang. Terus malamnya saat night seperti biasa. Kemudian Ahad pagi tanya jawab kaitannya dengan fikih muamalah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.